Aku usir suamiku dan ibu mertua. Ternyata mereka bersekongkol untuk mengambil alih harta warisan dari orang tuaku, dan berencana akan menikahi mantan kekasihnya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara pagi di penthouse mewah itu terasa begitu hangat. Diwarnai tawa renyah Sarah. Ia duduk di meja makan, ditemani secangkir teh kamomil, sementara pandangannya mengikuti setiap gerakan suaminya, Andi, yang sedang menyiapkan sarapan. Andi, dengan kemeja kerjanya yang rapi dan senyum yang selalu terukir, adalah sosok pria yang Sarah impikan. 7 tahun pernikahan mereka terasa seperti 7 hari, penuh dengan cinta, pengertian, dan harmoni yang tak pernah goyah. Pagi ini kamu terlihat sangat bahagia, sayang, ujar Andi, meletakkan sepiring panekuk hangat di depan Sarah. Apa ada kabar baik? Sarah tersenyum, mengaduk tehnya perlahan. Kabar baiknya adalah aku sarapan dengan suamiku yang paling tampan di dunia. Andi tertawa. Tawa yang selalu berhasil membuat hati Sarah berbunga-bunga. Gombalan pagi hari? Kamu tahu itu tidak akan membuatku jatuh hati lagi. Aku sudah sepenuhnya jadi milikmu. Tentu saja, kebahagiaan itu tidak hanya berasal dari panekuk dan tawa, melainkan juga dari rasa aman yang dibangun oleh pondasi finansial yang kuat. Sarah bukan berasal dari keluarga biasa. Orang tuanya, yang merupakan pemilik konglomerat PT Graha Mandiri, salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini, telah mengajarinya cara mengelola bisnis sejak ia masih remaja. Meskipun ia lebih memilih untuk menjadi seorang desainer interior lepas yang sukses, ia tahu betul tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Hubungannya dengan Andi juga dibangun di atas kejujuran. Andi adalah seorang manajer proyek biasa di sebuah perusahaan arsitektur saat mereka bertemu. Ia tidak pernah tertarik dengan kekayaan Sarah. Ia mencintai Sarah apa adanya. Dan itu adalah hal yang paling berharga. Setidaknya, itulah yang Sarah yakini selama ini. Namun, kebahagiaan yang sempurna itu mulai retak. 3 bulan yang lalu, kedua orang tua Sarah meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat tragis saat kembali dari perjalanan bisnis di luar negeri. Dunia Sarah seolah runtuh. Ia kehilangan 2 pilar terpenting dalam hidupnya. Masa berkabung yang panjang dan penuh air mata pun dimulai. Andi, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati ini tanpamu, gumam Sarah suatu malam, memeluk erat suaminya di atas ranjang. Andi membalas pelukannya dengan erat. Aku akan selalu di sini, sayang. Kita hadapi ini bersama. Dan memang, Andi adalah satu-satunya sumber kekuatan Sarah saat itu. Ia mengurus semua pemakaman, menghubungi kerabat, dan memastikan Sarah tidak merasa sendirian. Di tengah duka, Sarah bahkan tidak menyadari ketika ayahnya menunjuk dirinya sebagai pewaris tunggal, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk seluruh aset pribadi, rekening bank, properti, dan portofolio investasi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. 1 minggu setelah pemakaman, sebuah surat resmi dari notaris datang. Di sanalah Sarah baru menyadari besarnya tanggung jawab yang kini ada di tangannya. Ia harus mengelola kekayaan yang luar biasa besar ini, sesuatu yang tidak pernah ia minta. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Andi, keluh Sarah, menatap tumpukan dokumen tebal di hadapannya. Pelan-pelan saja, sayang, aku akan membantumu. Aku ada di sini untuk itu, jawab Andi, senyumnya meyakinkan. Seiring berjalannya waktu, kedatangan Rina, ibu mertua Sarah, membawa suasana baru di rumah mereka. Rina adalah seorang janda yang hidup sendiri. Ia datang ke rumah mereka, menawarkan untuk membantu mengurus rumah, memasak, dan menemani Sarah. Sarah merasa bersyukur, menganggapnya sebagai bentuk perhatian tulus dari keluarga. Aku tahu kamu masih berduka. Nak, biar ibu yang urus semua di rumah. Kamu fokus saja pada dirimu dan hal-hal yang penting, kata Rina dengan suara lembut. Sarah merasa sangat berterima kasih. Ia memang membutuhkan seseorang untuk mengurus rumah karena ia sendiri masih belum bisa berpikir jernih. Tapi kemudian, Sarah menyadari ada sesuatu yang ganjil. Rina bukan hanya membantu mengurus rumah. Ia mulai memonitor setiap kegiatan Sarah, menanyakan detail pertemuan dengan notaris,
dan bahkan diam-diam melihat-lihat dokumen yang berserakan di ruang kerja. Sarah, kenapa kamu tidak meminta Andi saja untuk mengelola perusahaan? Dia punya pengalaman, kok, ujar Rina suatu sore, saat Sarah sedang mencoba memahami laporan keuangan. Aku tidak tahu, Bu. Aku ingin mencoba mengurusnya sendiri dulu, jawab Sarah, berusaha sopan. Tapi ini kan terlalu berat untukmu. Lagi pula, kalian sudah satu keluarga. Uangnya sama saja masuk ke kantong kalian berdua, kan? Komentar Rina membuat Sarah sedikit tidak nyaman. Ia tahu Rina menyayangi Andi, putra satu-satunya, tetapi kata-kata itu terdengar aneh, seolah Rina lebih peduli pada siapa yang memegang kendali atas uang, bukan pada kesejahteraan Sarah. Keanehan itu tidak hanya datang dari Rina. Andi juga mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia mulai mendesak Sarah untuk menandatangani surat kuasa yang memberikan hak penuh kepadanya untuk mengelola aset perusahaan. Awalnya, Sarah menolaknya dengan halus. Namun, desakan Andi semakin intens. Sayang, ini hanya untuk mempermudah. Biar kamu tidak pusing. Aku bisa urus semuanya. Kamu tinggal terima hasilnya saja. Bujuk Andi. Suaranya terdengar meyakinkan. Tapi, kenapa harus surat kuasa penuh? Andi, aku bisa mengurusnya bersamamu. Tanya Sarah, sedikit curiga. Ayolah, sayang. Kamu tidak percaya padaku? Aku ini suamimu. Semua yang aku lakukan ini untuk kebaikan kita. Jawab Andi. Nadanya mulai terdengar tidak sabar. Andi dan Rina mulai terlihat seperti tim. Mereka berdua terus-menerus mendesak Sarah dengan alasan yang sama, untuk kebaikan bersama. Sarah merasa terpojok. Seolah-olah, cinta dan perhatian yang mereka berikan selama ini hanya bertujuan untuk satu hal, warisan orang tuanya. Pada puncak kebingungannya, Sarah mencoba menelepon sahabat lamanya, Lia, seorang pengacara sukses yang mengerti seluk-beluk hukum waris. Namun, setiap kali ia mencoba menelepon, Rina selalu muncul entah dari mana, mengalihkan perhatian Sarah atau meminta bantuannya untuk hal-hal sepele. Sarah mulai merasa bahwa ia sedang diawasi. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang berserakan. Sebuah kecurigaan muncul di benaknya. Ia mengambil salah satu surat kuasa yang diminta Andi untuk ditandatangani. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia membaca kembali setiap barisnya dengan teliti. Kata-kata di dalamnya terasa begitu mengancam, memberikannya kekuasaan mutlak pada Andi atas seluruh warisan. Ia merasa jantungnya berdebar kencang. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang uang. Dan ia baru saja menyadari bahwa kebahagiaan yang ia nikmati selama ini mungkin hanyalah topeng dari sebuah niat jahat yang telah direncanakan sejak lama. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Bukan sebagai pewaris yang berduka, melainkan sebagai seorang pejuang yang harus mempertahankan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Kecurigaan yang samar itu tumbuh menjadi kerikil tajam di dalam hati Sarah. Setelah malam yang gelisah, ia bangun dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Andi sepenuhnya, pria yang telah mendampinginya selama 7 tahun, tetapi di sisi lain, naluri mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Surat kuasa yang ia pegang terasa dingin, seolah-olah sebuah pengkhianatan tersembunyi dalam setiap kata-katanya. Pagi itu, suasana di meja makan tidak lagi sehangat kemarin. Tawa yang biasanya memenuhi ruangan kini digantikan oleh obrolan ringan yang terasa hampa. Rina, ibu mertua Sarah, menatapnya dengan senyum yang terlalu ramah, senyum yang tidak sampai ke mata. Tumben, nak, kamu sudah rapi sekali pagi ini. Tanya Rina, sambil menuangkan kopi untuk Andi. Sarah berusaha tersenyum. Ada pertemuan dengan notaris. Bu, ada beberapa dokumen lagi yang harus aku verifikasi. Mendengar kata notaris, Andi yang sedang menyesap kopi hampir tersedak. Ia meletakkan cangkirnya dengan sedikit kasar. Kamu tidak bilang padaku. Sayang, bukankah lebih baik kita pergi bersama? Tidak usah, Andi. Ini hanya verifikasi kecil. Lagi pula, kamu kan harus ke kantor. Jawab Sarah, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Tapi aku kan suamimu. Sarah,
Aku harus tahu semua detail tentang warisan ini. Ini kan menyangkut masa depan kita berdua, kata Andi dengan nada menuntut. Tatapannya sedikit mengeras. Sarah terkejut dengan perubahan sikap Andi. Pria yang biasanya sabar dan pengertian itu kini tampak tidak sabar dan mendesak. Ia merasa tertekan, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan orang asing. Aku akan ceritakan nanti, Andi. Setelah semua beres. Jawab Sarah singkat. Sepanjang perjalanan menuju kantor notaris, pikiran Sarah tak henti-hentinya memutar ulang percakapan pagi itu. Ini bukan hanya tentang surat kuasa, tetapi juga tentang perubahan sikap Andi dan Rina yang semakin terlihat jelas. Rina yang biasanya hanya fokus pada urusan rumah tangga, kini mulai bertanya-tanya tentang aset-aset yang Sarah miliki, bahkan menanyakan detail nomor rekening bank pribadinya. Sarah, ibu dengar kamu punya properti di Bali? Bagaimana cara mengurus pajaknya? Ribet tidak? Tanya Rina suatu hari. Aku tidak tahu, Bu. Semuanya masih diurus notaris. Jawab Sarah, tidak ingin memberikan detail lebih. Rina tidak menyerah. Kamu tidak coba cek sendiri? Ibu khawatir ada yang tidak beres. Lebih baik kamu serahkan saja urusan ini pada Andi. Dia kan jagoan dalam mengurus hal-hal seperti ini. Setiap kali Rina membujuknya untuk melibatkan Andi lebih jauh, Sarah merasa ada dinding tak terlihat yang semakin tebal memisahkan mereka. Ia mulai menyadari bahwa hubungan yang tadinya ia kira tulus kini terasa transaksional. Cinta yang ia rasakan dari Andi dan Rina perlahan-lahan tercemari oleh aroma keserakahan. Suatu sore, saat Andi dan Rina sedang keluar untuk makan malam, Sarah memutuskan untuk memberanikan diri. Ia tahu ini adalah kesempatan langka untuk mencari bukti tanpa diawasi. Dengan jantung berdebar kencang, ia masuk ke ruang kerja Andi. Ruangan itu rapi, tetapi Sarah tahu ia harus mencari lebih teliti. Ia membuka laci meja, tumpukan dokumen proyek arsitektur, buku-buku tebal, tidak ada yang aneh. Namun, matanya menangkap sesuatu yang tersembunyi di bawah tumpukan majalah. Sebuah flash drive berwarna perak. Sarah mengambilnya dengan tangan gemetar dan menyambungkannya ke laptopnya. Sebuah folder dengan nama Proyek K muncul di layar. Sarah mengklik folder itu. Di dalamnya, ada beberapa file. Ada file presentasi, data keuangan, dan salinan dokumen-dokumen yang sama persis dengan yang ia miliki di ruang kerjanya. Salinan surat wasiat, akta kepemilikan, dan daftar aset. Sarah terhenyak. Kenapa Andi memiliki salinan semua dokumen ini? Ia merasa ketakutan, tetapi ia tahu ia harus terus mencari. Ia membuka salah satu file presentasi. Di sana, ia melihat grafik-grafik tentang potensi pertumbuhan investasi dan strategi restrukturisasi aset. Semuanya terdengar seperti bahasa bisnis yang normal, sampai ia melihat nama yang tertulis di bagian bawah presentasi. Andi O. Partner. Ia merasa mual. Jadi selama ini Andi sudah memikirkan cara untuk mengambil alih asetnya. Tapi untuk apa? Sarah membuka file lain. Sebuah dokumen teks. Judulnya, Perencanaan. Tangan Sarah mulai bergetar saat membaca isinya. Dokumen itu berisi detail-detail mengerikan tentang bagaimana Andi akan memanipulasi Sarah agar menyerahkan warisan, termasuk strategi untuk menciptakan rasa aman dan meningkatkan ketergantungan. Di sana tertulis jelas bahwa Andi harus membuat Sarah merasa lelah dan tidak mampu mengurus bisnis ayahnya, sehingga ia akan dengan senang hati menyerahkan semuanya. Di bagian bawah dokumen itu, ada sebuah catatan kecil yang membuat darah Sarah berdesir dingin. Rina sudah berhasil memisahkan Sarah dari teman-temannya. Strategi selanjutnya, perburuan surat kuasa. Jadi, ini semua adalah rencana. Kebaikan Rina, sikap protektif Andi, bahkan saran-saran mereka, semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Sarah tidak menyangka bahwa suaminya dan ibu mertuanya akan bersekongkol untuk menjebaknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa sakit dari pengkhianatan yang begitu besar. Kebahagiaan yang ia rasakan selama ini ternyata palsu. Cinta yang ia kira tulus ternyata hanyalah alat untuk mencapai tujuan.
Ia merasa bodoh karena begitu mudahnya terperdaya. Malam itu, Sarah tidak bisa lagi berpura-pura. Ketika Andi dan Rina pulang, mereka mendapati Sarah duduk di sofa dengan mata sembab. Mereka terkejut. "Sarah, ada apa, sayang?" tanya Andi, menghampiri. Sarah mengangkat pandangannya, menatap Andi dengan pandangan kosong. "Siapa, partner, yang kamu maksud di presentasi itu, Andi? Dan kenapa kamu butuh surat kuasa penuh?" Andi membeku. Matanya membesar karena terkejut. Rina melangkah maju. Tangannya menggenggam lengan Andi. "Apa yang kamu bicarakan, Sarah? Kamu sakit. Kamu terlalu banyak pikiran," kata Rina, berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun, Sarah tidak lagi mau dibodohi. Di dalam benaknya, ia sudah menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ini adalah awal dari babak baru, di mana ia akan bangkit dan melawan. Ia harus mengumpulkan keberanian untuk menghadapi mereka, dan mengusir mereka dari hidupnya. Keputusan itu sudah bulat. Ia akan memulai perlawanan ini sendiri. Malam itu, di sofa ruang tamu yang hening, udara terasa begitu pekat. Mata Sarah menatap lurus ke arah Andi, suaminya, yang kini tampak asing. Ia masih memegang flash drive di tangan, terasa berat seperti sebuah janji yang rusak. "Andi, jawab aku." Suara Sarah bergetar, tetapi tegas. "Apa ini?" Andi, yang tadinya terkejut, kini kembali menguasai diri. Ia mendekati Sarah dengan wajah memelas. "Sayang, itu hanya proyek kantor. Aku sedang mengerjakan presentasi untuk klien baru." "Proyek kantor? Dengan data keuanganku? Dengan nama Andi O Partner?" tanya Sarah. Suaranya naik 1 oktav. Ia tidak akan lagi tertipu oleh kebohongan yang manis. Rina, yang berdiri di belakang Andi, menginterupsi. "Sarah, kamu salah paham. Andi itu pekerja keras. Dia hanya ingin membantumu. Dia sedang merencanakan masa depan kalian berdua. Dia ingin usahamu maju. Maju dengan cara mengambil alih semua asetku," balas Sarah. "Kalian berdua bersekongkol, bukan? Aku mendengar percakapan kalian. Aku melihat dokumen-dokumen ini. Ini bukan salah paham, Bu. Ini pengkhianatan." Wajah Rina memucat. Ia menoleh ke arah Andi, memberi isyarat. Andi maju, mencoba merebut flash drive itu dari tangan Sarah. Namun, Sarah dengan sigap menarik tangannya. "Berani-beraninya kamu mencoba mengambilnya dariku," seru Sarah. Air mata yang tadi ia tahan kini tumpah. "Apa kalian pikir aku bodoh? Apa kalian pikir aku tidak akan menyadarinya?" Konfrontasi memanas. Andi, yang merasa terpojok, akhirnya melepaskan topengnya. "Baik. Iya. Itu rencanaku. Dan memangnya kenapa? Aku suamimu, Sarah. Semua hartamu seharusnya juga milikku. Aku yang pantas mengelola ini semua." Kata-kata Andi bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Sarah. Ia tidak percaya bahwa pria yang sangat ia cintai bisa mengucapkan kalimat sekejam itu. Ia melihat sisi lain dari suaminya yang tidak pernah ia kenal. Sisi yang dipenuhi keserakahan dan ambisi buta. "Jadi, cinta yang kamu berikan selama ini, kehangatan, perhatian semuanya palsu?" tanya Sarah. Suaranya kini dipenuhi kesakitan. "Cinta itu nyata, Sarah. Tapi cinta tidak bisa membayar tagihan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang mengelola bisnis besar. Kamu terlalu lemah. Aku yang harus melakukannya," teriak Andi. Di tengah pertengkaran itu, Sarah melihat Rina mengeluarkan ponsel dari sakunya. Rina sedang merekam. Tiba-tiba Sarah sadar. Mereka tidak hanya ingin menguasai warisan, mereka juga ingin menjebaknya. Merekam amarahnya untuk kemudian digunakan sebagai bukti bahwa Sarah tidak stabil secara mental. Sarah segera bangkit. Ia mengambil dompetnya dan kunci mobil. "Kalian berdua keluar dari rumahku sekarang juga," ucap Sarah dengan nada dingin. Suaranya sudah tidak bergetar lagi. "Apa maksudmu?" tanya Andi, terkejut. "Aku tidak sudi satu atap lagi dengan orang-orang yang hanya ingin menguras hartaku.
Ini rumahku. Rumah orang tuaku. Keluar, seru Sarah, menunjuk pintu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Aku punya hak, teriak Andi, mencoba mendekati Sarah lagi. Namun, Sarah sudah tidak takut. Ia menelepon satpam di lobi. Pak, tolong naik ke unit saya. Ada 2 orang yang mencoba memaksa masuk. Tolong usir mereka. Tindakan Sarah yang tegas membuat Andi dan Rina panik. Wajah mereka yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi ketakutan. Mereka tidak menyangka Sarah akan bertindak secepat dan seberani ini. Ketika satpam tiba, Sarah menjelaskan situasinya dengan tenang. Ia menunjukkan flash drive dan beberapa dokumen. Satpam itu, yang sudah lama mengenal Sarah dan orang tuanya, langsung percaya. Ia meminta Andi dan Rina untuk pergi dengan paksa. Sebelum pergi, Andi menatap Sarah dengan kebencian yang mendalam. Kamu akan menyesali ini, Sarah. Kamu akan menyesal. Sarah tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegar, menyaksikan mereka pergi. Setelah pintu tertutup, tubuhnya yang tegang akhirnya melemas. Ia jatuh ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Bukan karena takut, tetapi karena rasa sakit yang luar biasa. Suami dan ibu mertuanya telah mengkhianatinya. Ia sendirian sekarang, tetapi ia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Ia tidak akan menyerah. Ia akan melawan. Kesunyian yang menggantikan teriakan dan ancaman terasa lebih memekakan telinga bagi Sarah. Setelah pintu tertutup dan suara langkah satpam serta mantan suaminya menghilang di balik lift, Sarah duduk di lantai marmer yang dingin, memeluk lututnya erat-erat. Air mata yang tadi hanya mengalir, kini pecah menjadi isak tangis yang pilu. Ini bukan lagi tangisan karena sakit hati, melainkan karena rasa hampa yang tiba-tiba menguasai seluruh raganya. 7 tahun hidup bersama, semua kenangan indah, semua janji yang terucap, kini terasa seperti dongeng yang mengerikan, sebuah sandiwara yang ia mainkan tanpa tahu bahwa ia adalah korban utama. Lama ia duduk di sana, hingga rasa dingin dari lantai menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tersadar. Ia menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berdiri. Kamar penthouse yang tadinya adalah surga baginya kini terasa seperti kandang. Ia merasa terasing, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi isakan itu berhenti. Kepedihan itu perlahan-lahan menguap, digantikan oleh bara api amarah dan tekad yang kuat. Ia telah kehilangan orang tuanya, dan ia tidak akan membiarkan orang lain mengambil apa yang mereka tinggalkan untuknya. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan menyusun rencana. Tidak ada lagi emosi yang akan menghalangi. Pikirannya kini fokus, tajam, dan dingin seperti pisau. Pertama, ia harus mengamankan semua asetnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka laptop dan mengubah semua password rekening bank dan emailnya. Ia memblokir semua akses yang pernah ia berikan kepada Andi dan Rina. Ia memanggil bank untuk memastikan tidak ada transaksi mencurigakan yang terjadi. Untungnya, ia bertindak cepat, dan semua asetnya masih aman. Keesokan paginya, Sarah menghubungi Lia, sahabat lamanya yang juga seorang pengacara. Sarah menceritakan semuanya. Dari awal kebahagiaan palsu hingga pengkhianatan yang terungkap. Lia mendengarkan dengan sabar. Suaranya tenang dan penuh dukungan. Sarah, kamu melakukan hal yang benar, kata Lia. Simpan semua bukti yang kamu punya. Jangan pernah hapus apapun. Kita akan memproses ini secara hukum. Aku akan mengurusnya untukmu. Perkataan Lia sedikit meredakan beban di pundak Sarah. Ia tidak lagi sendirian. Lia juga menyarankan Sarah untuk segera mengganti semua pengurus perusahaan yang mungkin kenal dekat dengan Andi, demi menghindari sabotase dari dalam. Namun, Sarah merasa itu belum cukup. Ia teringat akan ucapan Andi yang terakhir kali. Kamu akan menyesali ini. Ancaman itu terasa nyata. Ia tahu Andi tidak akan menyerah begitu saja. Di balik semua pengkhianatan ini, pasti ada sesuatu yang lebih besar yang ia lewatkan. Siapa? Partner, yang disebut-sebut dalam dokumen Andi? Atas saran Lia, Sarah memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta.
Ia ingin mengetahui apa saja yang Andi lakukan di luar pengetahuannya selama ini. Ia ingin melihat siapa saja yang terlibat dalam rencana busuk ini. Dengan hati-hati, ia memilih seorang detektif yang direkomendasikan oleh kenalan Lia, seorang veteran yang sudah pensiun dari kepolisian. Pertemuan dengan detektif itu dilakukan di sebuah kafe terpencil, jauh dari area tempat tinggal Sarah. Detektif itu bernama Arman, seorang pria parubaya dengan tatapan mata tajam dan ekspresi yang sulit ditebak. Sarah menceritakan semua yang ia tahu, menunjukkan flash drive yang berisi dokumen-dokumen Andi, dan meminta Arman untuk menyelidiki semua pergerakan Andi dan Rina. Saya akan mencari tahu siapa saja yang mereka temui, apa yang mereka rencanakan, dan kemana saja mereka pergi. Apakah ada satu orang atau lebih yang terlibat? Tanya Arman, suaranya pelan dan profesional. Saya hanya tahu ada partner yang disebutkan dalam dokumen. Saya tidak tahu siapa itu, jawab Sarah. Baik. Saya akan segera mulai penyelidikan, kata Arman. Sebaiknya Anda tetap tenang. Jangan hubungi mereka. Jangan biarkan mereka tahu bahwa Anda sedang melacak mereka. Pura-pura saja Anda sedang sibuk. Sarah mengangguk. Ia tahu ini akan menjadi permainan yang panjang. Ia harus sabar dan cerdik. Kembali ke rumah, ia melihat sekeliling. Rumah itu sekarang terasa kosong, tetapi juga aman. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa sedikit lega. Ia tidak lagi berada dalam ancaman di rumahnya sendiri. Namun, ia tahu ketenangan ini hanya sementara. Ia harus tetap waspada, karena ia tahu, di luar sana, Andi dan Rina sedang menyusun rencana lain. Dan kali ini, ia akan siap. Hari-hari pertama setelah konfrontasi dan pengusiran berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Sarah mencoba mengisi kekosongan dengan bekerja, tetapi pikirannya terus kembali pada pengkhianatan yang baru ia alami. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan amarah dan kesedihan menguasainya. Ada pekerjaan yang harus ia selesaikan, baik di perusahaan maupun dalam kehidupannya sendiri. Sarah menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor pusat PT Graha Mandiri. Ia bertemu dengan para manajer, meminta laporan keuangan, dan memastikan semua dokumen penting berada dalam kendalinya. Lia, pengacaranya, mengirimkan tim audit internal untuk memastikan tidak ada dana yang disalahgunakan atau dokumen yang dipalsukan. Setiap hari adalah pertarungan baru, tetapi Sarah merasa lebih kuat. Ia belajar mengendalikan perusahaan ayahnya, menemukan kekuatan yang ia tidak tahu ia miliki. Meskipun begitu, kecurigaan tetap menggerogoti benaknya. Ia tidak bisa melupakan tatapan penuh kebencian Andi dan ancamannya. Ia tahu mereka pasti sedang merencanakan sesuatu di luar sana. Sarah berusaha untuk tetap tenang, menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi ia selalu waspada. Ia mengubah rute perjalanan hariannya, memasang kamera keamanan tambahan di penthouse, dan bahkan mengganti nomor ponselnya agar tidak bisa dihubungi oleh Andi atau Rina. 2 minggu setelah ia menyewa detektif, Arman akhirnya menghubunginya. Suara Arman tenang dan datar, tetapi ada nada serius di dalamnya. Saya sudah mulai melacak pergerakan mereka, kata Arman. Mereka tidak lagi tinggal di apartemen mereka. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Mereka tampaknya tidak memiliki banyak uang, dan Andi terlihat stres. Mendengar itu, ada sedikit rasa puas di hati Sarah. Setidaknya, mereka tidak hidup mewah dengan uang hasil penipuan. Dan, partner, yang Anda sebutkan? Tanya Sarah, suaranya tercekat. Itu yang paling menarik, jawab Arman. Andi tidak hanya bertemu dengan ibunya. Dia sering pergi ke sebuah kafe, hampir setiap hari, dan bertemu dengan seorang wanita. Jantung Sarah berdebar lebih kencang. Seorang wanita? Siapa dia? Saya belum bisa mengidentifikasi namanya, tetapi saya berhasil mengambil beberapa foto. Dia tampak seumuran dengan Andi, dan mereka terlihat sangat akrab, bahkan romantis. Kata, romantis, itu bagai petir yang menyambar. Sarah merasa mual. Ia tidak hanya dikhianati karena uang, tetapi juga karena cinta. Suaminya, yang ia kira setia, ternyata berselingkuh di belakangnya.
Air mata kembali menggenang di matanya, tetapi ia menahannya. Ia tidak boleh lemah. Tidak sekarang. Arman mengirimkan foto-foto itu melalui email. Sarah membukanya dengan tangan gemetar. Di sana, di sebuah meja kafe, Andi tampak tertawa lepas, memegang tangan seorang wanita berambut panjang. Ekspresi wajah Andi di foto itu adalah ekspresi yang sama yang ia tunjukkan saat mereka masih bahagia. Ekspresi yang tulus, penuh cinta. Itu adalah ekspresi yang sudah lama tidak ia lihat sejak warisan datang. Siapa wanita ini? Apakah dia partner yang disebutkan dalam dokumen? Apakah dia dalang dibalik semua ini? Pikiran Sarah berputar, mencoba mengaitkan semua petunjuk. Wanita itu terlihat familiar, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Teruslah awasi mereka, Arman. Cari tahu siapa wanita itu, perintah Sarah. Suaranya kini dipenuhi dengan tekad yang membara. Baik, Nyonya. Saya akan terus melacak. Kabar terbaru akan saya sampaikan sesegera mungkin, jawab Arman. Setelah menutup telepon, Sarah kembali menatap foto di layar laptopnya. Ia mengepalkan tangannya, menahan amarah yang mendidih. Ketenangan yang ia rasakan beberapa hari terakhir hanyalah ilusi. Perang ini belum selesai. Justru, ia baru saja menyadari bahwa ada musuh baru yang lebih berbahaya dan tidak terduga. Sebuah rencana jahat yang jauh lebih dalam, dan ia harus mengungkapkannya. Beberapa hari setelah percakapan dengan detektif Arman, Sarah hidup dalam ketegangan. Ia masih datang ke kantor, menghadiri rapat, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi pikirannya terus dihantui oleh foto Andi yang tertawa bahagia bersama wanita lain. Siapa dia? Apakah ia benar-benar hanya teman? Atau apakah dia partner yang disebut dalam rencana jahat Andi? Pikiran itu membuatnya sulit tidur. Ia mencoba memutar kembali memori masa lalunya dengan Andi, mencari petunjuk sekecil apapun yang mungkin ia lewatkan. Namun, tidak ada apapun. Andi tidak pernah membicarakan masa lalunya secara mendalam, terutama tentang hubungan percintaannya sebelum Sarah. Ia hanya tahu Andi memiliki mantan yang putus dengannya karena alasan yang tidak pernah dijelaskan. Akhirnya, pada suatu sore, ponsel Sarah berdering. Nama Arman muncul di layar. Jantung Sarah berdebar kencang. Ia segera mengangkat panggilan itu. Tangannya gemetar. Saya punya kabar untuk Anda, Nyonya, kata Arman dengan nada serius. Saya berhasil mengidentifikasi wanita di foto itu. Sarah menarik napas dalam-dalam. Siapa dia? Namanya Maya. Dia seorang desainer grafis lepas, dan yang paling penting dia adalah mantan kekasih Andi. Dunia Sarah seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang kejut. Maya, mantan kekasih. Jadi, ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga masalah hati. Andi tidak hanya ingin mengambil hartanya, ia juga berencana meninggalkannya untuk kembali pada cinta lamanya. Mereka sudah saling mengenal sejak kuliah, lanjut Arman, memberikan detail yang semakin membuat Sarah merasa hancur. Saya menemukan beberapa jejak digital dari media sosial mereka di masa lalu. Mereka pernah menjalin hubungan yang sangat serius, sebelum akhirnya putus, dan beberapa tahun setelah itu Andi bertemu dengan Anda. Sarah terduduk lemas di kursi kerjanya. Semua potongan teka-teki kini bersatu dalam gambaran yang mengerikan. Andi tidak menikahinya karena cinta, melainkan karena ia tahu latar belakang keluarga Sarah. Rencana busuk ini mungkin sudah dipikirkan sejak awal. Mungkin, Andi dan Maya berpisah hanya karena mereka belum menemukan target yang tepat. Dan begitu Sarah muncul dengan harta warisan yang melimpah, mereka melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mewujudkan semua impian mereka. Rasa sakit dari pengkhianatan ini terasa jauh lebih dalam daripada sekadar penipuan finansial. Ini adalah pengkhianatan emosional yang kejam. Cinta yang ia berikan selama bertahun-tahun, kesetiaan, dan kepercayaannya telah diinjak-injak dengan dingin. Terima kasih, Arman, kata Sarah pelan, suaranya parau. Teruslah awasi mereka. Cari tahu apa yang mereka bicarakan. Saya ingin tahu semua detail rencana mereka.
Baik, Nyonya. Saya akan terus melacak. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan kafe, jawab Arman, dan ia menutup telepon. Setelah panggilan itu, Sarah tidak lagi bisa bekerja. Ia memandangi foto-foto Maya dan Andi di laptopnya, mencoba melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas. Ia merasa familiar, dan ia akhirnya ingat. Maya adalah salah satu teman dari komunitas desainer grafis yang sesekali ia temui di acara-acara. Ia tidak pernah dekat dengan Maya, tetapi mereka pernah berpapasan. Dan setiap kali mereka bertemu, Maya selalu menanyakan tentang pekerjaan Andi, atau bagaimana hubungan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang kini terdengar penuh dengan niat terselubung. Sarah mengepalkan tangannya. Amarah yang tadinya membara kini berubah menjadi tekad yang membeku. Ia tidak akan hanya melindungi warisannya, tetapi juga membalas dendam atas pengkhianatan ini. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia akan memastikan bahwa rencana mereka hancur, dan bahwa mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Babak selanjutnya, ia akan menggunakan semua sumber dayanya untuk membongkar rencana busuk mereka hingga ke akar-akarnya. Setelah mengetahui identitas Maya, Sarah merasa amarah dan dendamnya semakin membara. Ia menghubungi Arman, detektif swasta yang disewanya, dan meminta Arman untuk mencari tahu detail percakapan antara Andi, Rina, dan Maya. Sarah tidak hanya ingin tahu apa yang mereka rencanakan, ia ingin bukti yang tidak terbantahkan. Ia ingin menghancurkan mereka seperti mereka menghancurkan hidupnya. Arman setuju untuk meningkatkan pengawasannya. Ia memasang alat penyadap kecil di tempat-tempat yang sering mereka kunjungi, seperti kafe langganan mereka, dan melacak setiap percakapan mereka. Beberapa hari kemudian, Arman menghubungi Sarah dengan kabar yang sangat penting. "Nyonya, saya berhasil mendapatkan rekaman percakapan mereka," kata Arman. "Saya pikir Anda harus mendengarnya sendiri." Sarah bertemu dengan Arman di kantornya yang tersembunyi. Dengan tangan dingin, ia memasang earphone dan memutar rekaman suara. Suara Andi, Rina, dan Maya terdengar jelas. "Andi, bagaimana ini?" Sarah sudah tahu semuanya. Terdengar suara Rina yang panik. "Tenang, Bu. Aku akan urus dia," jawab Andi. "Lagi pula, kita sudah punya rencana cadangan." Kemudian, terdengar suara Maya, yang terdengar sangat dingin dan penuh perhitungan. "Tentu saja kita punya rencana cadangan. Jika cara halus gagal, kita gunakan cara kotor." Jantung Sarah berdebar kencang. Ia terus mendengarkan. Mereka membicarakan tentang memalsukan tanda tangan Sarah pada dokumen-dokumen penting yang telah mereka salin. Mereka berencana untuk memindahkan aset perusahaan secara diam-diam ke sebuah rekening bank di luar negeri yang sudah disiapkan oleh Maya. Namun, kejutan terbesar belum datang. "Jika semua ini berhasil, kita tidak perlu lagi bersembunyi," kata Andi. "Kita bisa menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru kita. Kita bisa menikah, Maya." "Tentu saja," jawab Maya dengan tawa sinis. "Kita akan menikah. Semua ini adalah modal kita untuk hidup bahagia, tanpa harus bekerja keras." Sarah merasa seolah-olah seluruh darahnya mengering. Rencana busuk ini tidak hanya tentang mengambil warisannya, tetapi juga tentang memulai sebuah keluarga baru dengan menggunakan uangnya. Mereka berencana untuk hidup bahagia di atas penderitaan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan pada Sarah. "Dan Rina, kamu akan ikut kami," tambah Andi. "Kita akan pindah ke luar negeri, memulai hidup baru. Kamu tidak perlu lagi khawatir." "Terima kasih, Nak," jawab Rina. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Sarah melepas earphone-nya. Air mata tidak lagi mengalir. Ia merasa mati rasa. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Andi dan Maya sudah merencanakan semuanya sejak awal. Mereka tidak hanya mengincar hartanya, mereka juga ingin menghancurkan dirinya secara utuh. "Apakah ada bukti lain, Arman?" tanya Sarah, suaranya serak. "Ada. Saya berhasil mendapatkan salinan dokumen yang mereka buat. Tanda tangan Anda dipalsukan dengan sangat baik, hampir tidak terlihat," jawab Arman, menyerahkan beberapa lembar kertas. "Jika Anda tidak bertindak cepat,
mereka mungkin akan berhasil memindahkan semua aset. Sarah menatap tumpukan dokumen itu. Amarahnya kembali membara, tetapi kali ini, ia tidak akan membiarkannya menguasai dirinya. Ia akan mengubah amarahnya menjadi kekuatan untuk melawan. Rencana mereka sudah terbongkar, dan sekarang giliran Sarah untuk bergerak. Ia akan menggunakan semua bukti yang ia miliki untuk menjebloskan mereka ke penjara. Ini bukan lagi tentang warisan. Ini tentang keadilan. Pengkhianatan yang terungkap adalah pukulan telak bagi Sarah. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan suami yang serakah, tetapi juga dengan skema kriminal yang terorganisir. Air mata sudah kering, digantikan oleh bara api amarah yang kini ia salurkan ke dalam strategi yang dingin dan terencana. Ini bukan lagi sekadar pertahanan diri, melainkan sebuah misi untuk menegakkan keadilan. Langkah pertama Sarah adalah bertemu kembali dengan Lia, pengacara pribadinya, dan juga detektif Arman. Di kantor Lia, yang suasananya formal namun terasa aman, Sarah membentangkan semua bukti yang ia miliki. Flash drive berisi dokumen palsu, rekaman percakapan, dan salinan dokumen dengan tanda tangan yang dipalsukan. Lia memeriksa semuanya dengan teliti. Matanya membesar karena terkejut melihat betapa canggihnya rencana Andi, Rina, dan Maya. Ini lebih dari sekadar penipuan, ujar Lia. Suaranya dipenuhi kekaguman atas ketelitian bukti yang dikumpulkan Sarah. Ini adalah konspirasi kriminal. Kita bisa menjebloskan mereka ke penjara. Sarah mengangguk. Itu yang aku inginkan. Lia kemudian mulai menyusun strategi hukum. Ia mengajukan laporan ke polisi atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi. Untuk memperkuat kasus, Lia menyarankan agar mereka menunggu sampai Andi dan Maya melakukan gerakan berikutnya, yaitu mencoba memindahkan aset Sarah. Mereka pasti akan mencoba menguasai aset-aset itu, entah dengan dokumen palsu atau cara lain. Saat itulah kita menjebak mereka, jelas Lia. Kita akan membuat laporan ke bank-bank dan perusahaan terkait agar mereka memberitahu kita jika ada transaksi mencurigakan yang mencoba dilakukan. Arman, di sisi lain, ditugaskan untuk terus mengawasi gerak-gerik ketiganya. Ia diminta untuk melacak setiap pertemuan, panggilan telepon, dan transaksi keuangan kecil yang mereka lakukan. Sarah ingin tahu setiap detail rencana mereka, agar ia bisa selangkah lebih maju. Sementara itu, Sarah menyusun rencana pribadinya. Ia tahu bahwa Andi dan Maya mengincar PT Graha Mandiri. Ia memutuskan untuk menggunakan perusahaan itu sebagai umpan. Sarah mengadakan rapat darurat dengan para dewan direksi dan manajer senior, membocorkan sedikit informasi tentang pengkhianatan Andi tanpa menyebutkan nama Maya. Ia meminta mereka untuk bekerja sama dan meningkatkan keamanan internal perusahaan. Kita akan membuat mereka berpikir bahwa mereka masih punya kesempatan untuk mengambil alih perusahaan, bisik Sarah pada Lia. Aku ingin mereka terbuai dalam rasa percaya diri palsu mereka. Rencana Sarah berjalan dengan mulus. Andi, yang kini hidup dalam kesulitan finansial, mulai menyusun strategi untuk mendekati beberapa manajer PT Graha Mandiri yang dikenalnya. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa Sarah tidak layak memimpin perusahaan dan bahwa ia adalah satu-satunya yang mampu melakukannya. Namun, para manajer, yang sudah diperingatkan oleh Sarah, tidak menggubrisnya. Sarah juga membuat keputusan yang sulit tetapi penting. Ia menutup semua pintu komunikasi dengan keluarga Andi. Semua panggilan telepon dari Rina diabaikan. Semua pesan diblokir. Ia bahkan memutus kontak dengan beberapa kerabat jauh yang dicurigai berpihak pada Andi. Ia tidak akan membiarkan ada celah sedikit pun untuk mereka masuk kembali ke dalam hidupnya. Di tengah semua itu, Sarah menemukan ketenangan baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah pejuang. Ia bangkit dari keterpurukan, belajar mengendalikan bisnis besar, dan menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Setiap hari, ia semakin yakin bahwa ia tidak hanya akan memenangkan pertempuran ini, tetapi juga akan mendapatkan kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Balas dendam terbaik, pikirnya, adalah dengan sukses dan menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak akan pernah hancur. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak akan pernah. Setelah menyusun rencana yang matang,
Sarah dan timnya menunggu dengan sabar. Hari-hari terasa panjang. Setiap dering telepon dan email yang masuk membuatnya merasa tegang. Namun, penantian itu akhirnya berakhir. Suatu pagi, Lia menghubungi Sarah dengan berita yang telah mereka nantikan. Sarah, Andi dan Maya baru saja mencoba memindahkan aset dari salah satu rekening perusahaan. Transaksi itu diblokir, dan bank segera menghubungi kita, seperti yang sudah kita rencanakan. Jantung Sarah berdebar kencang. Waktunya, bisiknya. Sarah segera menghubungi Arman. Detektif itu sudah memantau pergerakan Andi, Rina, dan Maya sepanjang pagi. Mereka berada di sebuah kafe, merayakan keberhasilan mereka yang sebenarnya adalah kegagalan. Mereka terlihat sangat bahagia, lapor Arman. Mereka tidak tahu kalau transaksi mereka gagal. Sarah, didampingi Lia, langsung menuju kantor polisi. Dengan bukti-bukti yang sudah disiapkan, rekaman percakapan, salinan dokumen palsu, dan laporan dari bank, mereka mengajukan laporan resmi. Polisi, yang melihat bukti yang begitu kuat, segera bertindak. Sore itu, saat matahari mulai terbenam, 2 mobil polisi tanpa tanda tiba di kafe tempat Andi, Rina, dan Maya duduk. Mereka sedang tertawa, membicarakan rencana pernikahan mereka di luar negeri. Andi tampak memamerkan cincin baru yang ia beli, tampaknya untuk Maya. Tiba-tiba, beberapa petugas polisi dengan pakaian sipil mendekati meja mereka. Andi Saputra, Maya Indasari, dan Rina, kalian ditahan atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi kriminal, kata seorang petugas. Andi dan Maya terkejut. Ekspresi kebahagiaan di wajah mereka lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan. Rina pingsan. Mereka mencoba membantah, tetapi petugas polisi menunjukkan dokumen-dokumen yang mereka palsukan dan memutar sedikit rekaman percakapan mereka. Kami tahu semuanya, kata petugas itu. Rencana pernikahan dan semua kebohongan kalian. Wajah mereka memucat. Mereka tidak bisa lagi membantah. Mereka ditangkap dan digiring ke dalam mobil polisi, disaksikan oleh para pengunjung kafe yang kebingungan. Rencana pernikahan mereka hancur, dan impian untuk hidup mewah dengan harta warisan Sarah sirna. Berita penangkapan mereka menyebar dengan cepat. Sarah melihat berita itu di televisi di kantornya. Ia melihat wajah Andi yang putus asa, Rina yang menangis, dan Maya yang marah. Ia tidak merasa bahagia atau puas. Ia hanya merasa kosong. Pertarungan ini telah menguras habis emosinya. Di sisi lain, publik mulai bersimpati pada Sarah. Ia, yang awalnya dikenal sebagai pewaris tunggal, kini menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati. Ia telah menghadapi pengkhianatan terberat dan berhasil bangkit. Dengan penangkapan ini, babak ini berakhir. Sarah telah berhasil menegakkan keadilan. Namun, ia tahu perjalanan untuk menyembuhkan luka batinnya masih panjang. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi perang batin baru saja dimulai. Setelah penangkapan Andi, Rina, dan Maya, hidup Sarah perlahan-lahan kembali normal. Media massa gencar memberitakan kasusnya, menjadikannya sorotan publik. Sarah, yang awalnya dikenal sebagai pewaris tunggal, kini dipuji sebagai simbol kekuatan dan keteguhan hati. Meskipun ketenaran itu tidak ia minta, ia menyadari bahwa kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Meskipun Andi dan keluarganya sudah dipenjara, luka emosional yang mereka tinggalkan tidak semudah dihilangkan. Sarah memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Ia bertemu dengan seorang psikolog yang membantunya memproses rasa sakit, pengkhianatan, dan kehampaan yang ia rasakan. Sesi terapi itu memberinya ruang untuk jujur pada dirinya sendiri, mengakui bahwa ia pernah mencintai Andi, dan bahwa ia masih berduka atas kehilangan hubungan yang ia kira nyata. Dalam proses penyembuhan ini, Sarah juga fokus sepenuhnya pada perusahaan ayahnya. Ia menghabiskan setiap hari di kantor, belajar setiap detail bisnis, dan membuat keputusan strategis yang brilian. Ia merekrut tim baru yang lebih loyal dan profesional, memastikan tidak ada lagi celah untuk pengkhianatan di masa depan. Di bawah kepemimpinannya, PT Graha Mandiri tidak hanya stabil,
tetapi juga berkembang pesat, menjangkau pasar-pasar baru dan meluncurkan proyek-proyek inovatif. Suatu sore, saat ia berdiri di balkon penthouse-nya, Sarah menatap matahari terbenam. Ia mengenang hari-hari awalnya, saat ia berpikir hidupnya sempurna. Ia tidak tahu bahwa di balik kebahagiaan itu, ada sebuah bom waktu yang siap meledak. Namun, ia tidak lagi merasa menyesal. Pengalaman itu, sekejam apapun, telah mengubahnya. Ia menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Hubungannya dengan Lia dan Arman, pengacara dan detektifnya, berubah menjadi persahabatan yang tulus. Mereka menjadi orang-orang yang paling ia percayai, dan ia sering menghabiskan waktu bersama mereka. 6 bulan kemudian, Sarah menerima sebuah surat. Isinya adalah undangan pernikahan. Bukan dari Andi, tetapi dari Maya. Di penjara, hubungan mereka ternyata tidak hancur. Mereka memutuskan untuk menikah, di dalam penjara, sebagai bentuk cinta sejati mereka. Sarah hanya tersenyum saat membaca surat itu. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam. Ia hanya merasa kasihan. Mereka memiliki segalanya, cinta, kesempatan, dan masa depan, tetapi mereka memilih untuk menghancurkannya demi kekayaan yang tidak pernah bisa mereka miliki. Sarah mengembalikan cincin pernikahannya ke toko perhiasan, tidak menginginkan kenangan apapun dari hubungan palsu itu. Uang hasil penjualan cincin ia sumbangkan ke sebuah yayasan sosial. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati tidak datang dari materi, tetapi dari kebahagiaan batin dan kebebasan. Akhir cerita ini tidak ditutup dengan Sarah menemukan cinta baru atau kembali menikah. Ia menemukan kebahagiaan dari dirinya sendiri. Ia menemukan kedamaian dalam kesendiriannya, dalam bisnisnya yang sukses, dan dalam kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Ia telah memenangkan pertempuran, dan yang terpenting, ia telah memenangkan perang batin. Hidupnya kini dimulai, bukan sebagai pewaris yang rentan, tetapi sebagai seorang wanita yang tangguh, mandiri, dan berani.